konsep terapi mendengar ini sama seperti seorang bayi yang baru lahir, terus baru mulai mengenali itu ya Bu ya, yang perlu ditanamkan pada prinsip orang tua yang anaknya barusan mulai nih. Iya, kita orang tua di awal tuh mesti menetapkan dulu ekspektasi kita menggunakan teknologi alat bantu dengar untuk membantu anak kita ini untuk apa gitu. Halo, jumpa lagi di podcastnya Bunda Emily. Hari ini kita akan berbicara santai bersama dengan Bunda Emily dengan tema anak dengan pengguna teknologi pendengaran. Salam dari saya, Sumarni. Saya adalah orang tua dari anak dengan teknologi pendengaran. Dan kita perkenalkan, ya, Bunda Emily. Iya, selamat datang. Terima kasih Bu Sumarni, ya, Mama Yovela. Kenalkan saya Bu Emilia Ginting, ya. Senang saya diundang dan saya bisa ngobrol lagi sama Ibu. Ya, senang ya Bu ya, kita bisa berjumpa, mungkin ngobrol-ngobrol seputaran anak dengan teknologi pendengaran ya. Mungkin banyak yang masih kurang paham ya mengenai teknologi pendengaran ini. Ada yang teknologinya yang mungkin cantol aja, kalau orang awam lihatnya mungkin apa bedanya ya dengan yang ditempel di belakang kepala. Ya, jadi hari ini kita akan buka lebih luas lagi agar orang tua ataupun anak yang mungkin sedang membutuhkan teknologi ini jadi lebih tahu. Ya, Bu, kita mau tanyakan nih, kalau untuk anak yang menderita gangguan pendengaran, itu awal-awalnya sesudah tahu ya nih, hasilnya ternyata anak ini punya gangguan pendengaran. Apa tahap awal yang harus dilakukan oleh orang tua ya Bu ya? Ya, sebetulnya setelah hasil pemeriksaan di awal itu sebenarnya satu tahapan awalnya. Tapi apakah itu sejak lahir kan sebetulnya sudah bisa dilakukan kan? Ya Ibu gitu. Nah, yang kedua derajat, dia benar-benar harus tahu memang hasil pemeriksaan itu menunjukkan derajat gangguan pendengaran. Apakah derajatnya itu ringan, sedang, berat ataupun sangat berat gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya mau menuju ke arah penggunaan alat bantu, memang harus melalui proses pengetahuan terkait dengan hasil pemeriksaan dulu. Nah, itu dipastikan bahwa kita benar-benar memahami hasil pemeriksaan, apakah kalau di anak-anak kan biasanya TUAE atau HSS Cerbera ya. Pasti Bu Sumarni juga udah pernah ya melihat hasil itu, karena kan Ananda Yovela juga mengalami itu. Nah, itu baru kedua adalah memang mencari tahu gitu alat bantu yang memang sesuai ya. Sesuai itu kan bukan hanya untuk kebutuhan gangguannya, tapi juga kebutuhan ekonomi keluarga, support keluarga gitu. Nah, itu sih gitu yang mesti diketahui, karena teknologi ini kan ya semacam teknologi lainnya juga gitu. Ada yang menggunakan teknologi digital, ada yang kalau analog sih sudah enggak ya, karena analog itu kurang manfaatnya ya kita tahu. Tapi teknologi digital ini kan ada yang digital dalam arti fitur-fiturnya, ataukah juga ini mungkin orang hearing center lah ya yang paham bagaimana jenis-jenisnya. Nah, ini juga terkait nanti dengan biayanya. Tapi semuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan atau jenis gangguan yang terjadi pada anak. Karena bukan hanya sekarang derajatnya, tapi jenis gangguannya juga. Ataukah jenis sensori neural kah, yang rambut-rambutnya yang rusak, atau kongenitalnya, atau telinga tengahnya yang ada infeksi kemudian rusak gitu, atau justru yang lainnya gitu, bagian yang lainnya gitu. Atau bagian anatomi yang mungkin tidak normal ya Bu. Iya, anatomi yang tidak normal. Ada juga kan beberapa yang tidak bisa pakai alat bantu dengar kan gitu.
Berarti anak dengan gangguan pendengaran ini tidak semuanya bisa menerima teknologi ini ya Bu ya? Iya, betul. Berarti harus melalui satu pemeriksaan dulu. Iya. Mungkin seperti USG atau apa gitu ya Bu ya? Iya, bisa untuk, jadi. Melihat anatomi dalamnya itu bisa nggak diterima dengan bagian dari teknologi pendengaran ini, khususnya implan kan Bu? Iya, karena kan dipasangkan di dalam bagian koklea ya. Iya, betul. Nah, jadi teknologi ini sebelumnya itu memang ada prakandidasi namanya. Jadi prakandidasi itu tidak saja hanya pemeriksaan fisik. Jadi kalau pemeriksaan fisik yang tadi Ibu Sumardi bilang, PERA itu kemudian juga pemeriksaan bagian kepala ya seperti MRI-nya atau pemeriksaan di dalam telinga sendiri gitu, anatomi telinganya gitu. Nah, dan juga ada proses pemberian trial alat bantu kan gitu untuk memastikan sarafnya. Nah, saraf sendiri kan tidak bisa dideteksi melalui menurut saya ya ini ya. Jadi secanggih apapun alat teknologi itu kayaknya nggak bisa memantau deh tentang saraf itu, karena saraf itu kan sangat kecil-kecil ya Ibu Sumardi ya. Jadi memang diperlukan observasi yang namanya behavior kan, behavior mendengar tadi, sehingga harus digunakan alat bantu yang dipasangkan untuk merangsang apakah merangsang pembesaran suara yang masuk dari luar gitu, apakah itu suara-suara sekitar ataukah suara-suara bicara juga, yang kemudian bagaimana kita mengobservasi respon dari anak ini. Nah, apakah kemudian dengan alat bantu dengar ini gitu, misalnya dengan trial ini itu proses kandidasi tadi menunjukkan gitu. Yang pertama menunjukkan penerimaan pada tubuhnya, ya bayangkan dilengketkan di sini gitu kan. Beberapa anak kan juga punya sensori sensitivitas gitu, terutama ketika dia punya isu yang lain selain gangguan pendengaran gitu, dan dia itu kan nggak terlalu nyaman ya dengan adanya alat gitu atau yang menempel di tubuhnya gitu. Nah, ini perlu proses pengetahuan lah ya untuk kita orang tua juga gitu, untuk paham bahwa anak ini bisa nggak gitu. Nah, itu pasti butuh waktu misalnya 3 bulan sampai 6 bulan proses kandidasi itu. Nah, ketika memang manfaatnya udah nggak ini ya baru diputuskan hal-hal yang lain, termasuk psikososial juga ya, terkait dengan keluarga, bagaimana pandangan keluarga tentang anak ini, terus kemudian bagaimana terutama kedua orang tua bagaimana mereka ingin men-set masa depan anak ini, gitu. Itu sih, Bu. Nah, itu yang menurut saya harus datanglah ke profesional ya, gitu. Untuk beberapa profesional yang ahli, misalnya dokter THT yang paham tentang kandidasi, kemudian habilitasionis, dalam hal ini misalnya audiologis, ya, yang sering ada di hearing centernya, kemudian psikologis ya. Psikologis juga terkait dengan psikologis anak, psikologi klinis juga aku melihat ada nggak isu yang lain, sehingga terkait juga dengan kognitifnya gitu. Jadi kalau sepanjang pengalaman saya dan pengetahuan saya tentang habilitasi, maka kognisi anak penting gitu. Karena untuk mendengar dengan teknologi ini memang membutuhkan derajat kognitif yang rata-rata. Gitu. Kalau di bawah ya nanti akan berproses ya, memang akan ada tapi akan bagi ya untuk quality hidup anak itu gitu ya. Tapi ini perlu diketahui gitu. Sehingga ini bisa menjadi salah satu kayak data lah ya untuk orang tua atau keluarga-keluarga yang memiliki anak gangguan pendengaran yang sejak awal sudah melakukan pemeriksaan pendengaran dan kemudian ingin gitu meningkatkan kualitas hidup anak ini, terutama pemahamannya tentang bahasa, komunikasi nantinya melalui mendengar. Nah, itu perlu. Bu, menurut Ibu, bagaimana kita atau orang tua yang punya anak dengan gangguan pendengaran ini dipakaikan alat bantu dengar dulu atau tidak usah sama sekali? Kalau menurut saya adalah penting ya. Untuk dipakaikan dulu. Memang ada sebagian yang mengatakan ahli ya, terutama ahli-ahli surgeon lah saya bilang ya, implan itu memang kadang-kadang tidak perlu gitu, karena mungkin mereka dari hasil MRI mereka sudah melihat bahwa ini ada saraf pendengarannya, dari pemeriksaan dalam juga mungkin
diameter dari sarafnya itu sudah cukup gitu kan, itu ada juga ya diameter. Kalau Mama Yuvela dulu, Bu Sumarni dulu gimana Yuvela? Sempat nggak dilakukan pemeriksaan itu? Kalau dulu setelah melakukan pemeriksaan kita tahu ya batas pendengarannya sampai ke desibel keberapa. Iya. Jadi kayaknya dia ada tahapnya Bu ini Bu. Misalnya dari berapa desibel ke berapa desibel itu kerusakan sampai telinga bagian tengah. Dan selanjutnya telinga bagian dalam. Betul. Gitu. Jadi kalau kerusakan sampai telinga bagian dalam, sepertinya alat bantu dengar sudah tidak mengganggu. Betul, tidak mampu menjangkau ya. Sudah tidak mampu membantu ya, bukan mengganggu. Cuma secara kesiapan anak menerima implan itu mungkin bisa dibantu alat bantu, karena kan kayak ada yang menggantung di telinga kayak risih atau ada penolakan nantinya mungkin kan Bu. Jadi untuk mengetes lah istilahnya baru beberapa saat dipakaikan pada si anak. Saya juga sependapat. Jadi kalau saya dari perspektif psikologisnya gitu ya, saya pandang dari praktek psikologisnya bahwa psikologis anak itu ketika dipasangkan alat yang agak berat gitu kan di telinga mereka kan butuh adaptasi ya. Nah jadi kan ketika kita ingin memasukkan adaptasi sesuatu hal yang baru dan belajar anak untuk digandolin sesuatu, terus kemudian pasti nanti akan ada berat, belum lagi nanti proses input pemrosesan suara itu kan dia butuh yang selama ini dunia sepi, sunyi, nggak ada, tiba-tiba ada suara aneh nih, gitu kan? Nah, kayak alat ini nih yang kayak mengganggu saya. Betul. Nah, secara psikologis kita juga sebagai orang tua atau orang tuanya juga perlu belajar gitu bagaimana menemukan situasi yang aman dan nyaman dia kayak untuk anak ini gitu, sehingga dia siap nih, oke, saya siap nih terima ada alat di sini. Jadi menurut saya observasi itu pemakaian trial alat bantu dengar itu perlu gitu. Jadi jangan dipangkas-pangkas. Apakah itu, apalagi anak usia dini ya gitu. Tapi ada sebagian mengatakan kalau misalnya anak itu udah 1 tahun, ya kan adaptasinya kan mungkin lebih pendek ya, atau misalnya 6 bulan gitu dipakaikan ya. Tapi menurut saya sih perlu juga ya gitu. Jadi kayak kesiapan ya. Apalagi dia nggak dalam keadaan tidak bisa mendengar. Gimana kita memberikan pemahaman ke dia bahwa ini alat untuk membantu kamu persiapkan keluar dari kesunyian itu ya Bu ya. Iya. Jadi kita sepakat sih, kalau saya sih sepakat dipasangkan dulu. Tinggal nanti periodenya lah ya, mungkin 3 bulan gitu supaya lebih pendek untuk melihat respon. Dan satu lagi yang saya penting ini kan selain adaptasi itu adalah responnya. Jadi ketika respon dengar itu kan sekecil apapun respon dengar itu kita bisa tahu. Nah, apakah anak kita ini ada isu yang lain gitu? Karena kalau misalnya isu-isu anak itu punya gangguan autism, nah itu kan autism juga mau dipasangin alat, mau nggak dipasangin alat dia tetap nggak ngerespon kan gitu. Berarti Bu, di samping kita pemeriksaan yang berhubungan dengan pendengaran ini, kita juga butuh didampingi dengan pemeriksaan yang secara yang keseluruhan secara mental lah ya. Pemeriksaan mental ya. Saya keseluruhan ya, kayak kira-kira kognisinya seperti apa, apakah ada isu isu yang lain dari gangguan selain gangguan pendengaran. Ya, itu berarti untuk memastikan kesiapan si anak ini menerima teknologi tersebut. Betul, jadi kalau misalnya dia ada gangguan penyerta lain, mungkin bisa berdampingan juga. Mungkin yang masalahnya bukan pada alatnya yang dipakai atau masalah gangguan sensoriknya misalnya. Itu ya Bu ya. Nah, ada juga kan gangguan sensorik kan. Jadi dia tidak autism tapi dia gangguan sensorik gitu. Nah, gangguan sensorik itu kan menjadi baik sih ketika dia dipasangin alat ya, terjadi keseimbangan ya, gitu. Tapi sensorik kan nggak hanya pendengaran gitu, sensorik bahkan tubuhnya juga sensorik kan gitu. Nah, ini perlulah dikenali oleh orang tua yang memiliki anak. Seperti anak yang terlahir dengan cerebral palsy gitu misalnya Bu? Ya, kalau cerebral palsy termasuk. Cerebral palsy juga kan ada masalah gangguan sensorik juga kan gitu. Nah itu misalnya membantu nggak ya gitu. Nah kan ada kasus-kasus yang apalagi derajatnya berat ya gitu. Jadi teknologi kadang juga nggak membantu. Artinya teknologi itu jadinya nggak untuk bahasa dan bicara jadinya kan gitu ya. Jadi untuk lebih kepada keseimbangannya, kemudian geraknya gitu. Kan ada juga kasus yang dia autism berat, terus kemudian dia juga punya gangguan keseimbangan,
kemudian dia menggunakan alat teknologi, ya pada akhirnya ekspektasi orang tua ketika dia bisa komunikasi dan berbicara dan berbahasa, ya enggak, tapi paling tidak dia bisa berbahasa, dia bisa mengerti aja instruksi, tapi dia tidak bicara kan. Ya. Artinya sampai sebatas itu deh ekspektasi yang harus kita berikan, kalau akhirnya kita juga ya udah memutuskan untuk menggunakan alat bantu. Bu, bagaimana Bu jika setelah anak dipasangkan alat bantu pendengaran ya, mau ABD ataupun implan, ternyata ada masalah gangguan yang lain, berarti orang tua di samping memberikan seperti terapi untuk pendengarannya ini, perlu terapi yang lain juga ya Bu ya. Betul. Kira-kira bagaimana Ibu bisa menjelaskan terapi-terapi apa yang perlu dilakukan untuk anak yang hanya mengalami gangguan pendengaran dengan anak yang gangguan pendengaran dan juga punya penyerta gangguan lain. Iya. Jadi kalau anak yang punya gangguan hanya pendengaran dan kemudian sudah dipasangkan teknologi pendengaran, apakah itu alat bantu dengar ataupun implantasi pendengaran, yaitu tentunya mereka pertama sekali mereka butuh terapi mendengar. Karena mendengar itu sendiri kan perilaku gitu ya, listening skill katanya. Jadi orang-orang yang tidak gangguan pendengaran pun mereka butuh bagaimana cara mendengar yang baik kan gitu ya. Nah, jadi itu sehingga terbentuklah perilaku mendengar. Nah tentu kalau anak dengan teknologi kemampuan mendengarnya yang diharapkan di awal adalah kemampuan deteksi. Apakah dia mampu mendeteksi bunyi-bunyi yang ada di sekitar dia gitu, sehingga dia bisa menyadarinya gitu. Jadi lebih ke menyadari ada bunyi, itu kita sebutkan dengan deteksi. Nah tentu kan setelah deteksi nggak hanya deteksi saja, dia bisa membedakan ternyata kan bunyi-bunyian itu banyak gitu. Nah pada seringnya kegagalannya itu adalah di awal gitu. Deteksi itu hanya pada satu bunyi. Misalnya hanya ada bunyi-bunyi tertentu, misalnya bunyi bicara, karena kan tujuannya orang tua ketika anaknya tuli, anaknya mau bicara gitu. Jadi cepet-cepet tuh. Ya, buru-buru pengen dengar anaknya ngoceh gitu ya. Iya, anaknya ngoceh terus ya udah dia masukkanlah misalnya dia perdengarkanlah suara-suara di TV misalnya gitu, suara-suara di radio. Asalkan ada suara lah ya Bu ya. Asalkan ada suara gitu, karena kan sebetulnya itu kan persepsi yang keliru. Sebenarnya persepsi yang benarnya Bu bisa persepsi yang benarnya adalah ketika mendeteksi, kita bayangkan aja anak bayi gitu. Ya, anak bayi itu kan pertama kali dia bisa mendeteksi apa kan? Pasti dentuman pintu. Suara kalau dia bicara itu pasti suara ibunya. Itu pun suara ibunya mungkin nggak dalam bentuk kata-kata, cuman mungkin dia denger gitu ya. Anak bayi gitu. Anak bayi mungkin baru lahir itu 12 minggu. Katakanlah 12 minggu mungkin juga belum ya. Belum, masih diem, tidur aja dia. Nanti kan baru 12 minggu, 2 minggu maksud saya. Nah ketika dia sudah 1 bulan, misalnya 4 minggu, mulailah deh itu kan mata dulu melihat cahaya gitu kan. Justru kan visual dulu ya. Pendengaran itu kayak semacam spontan aja, dia belum mendeteksi gitu. Nanti kalau misalnya dia sudah sebulan itu, mulailah kalau dentaman pintu dia kaget. Baru sadar ya gitu ya. Baru sadar aja. Selain visual nih, ada juga nih. Dari pendengaran kaget. Tapi kaget kan juga belum noleh ke sana ke sini. Belum noleh ke sana ke sini, masih terkaget aja gitu. Dah diem lagi dia. Nanti kalau misalnya ada suara ibunya buka pintu kamar mandi, nyet gitu. Baru dia bergeser aja, tapi nggak ke arah suara itu, dia bergeser aja gitu kepalanya. Masih mengenali dulu lah ya Bu. Berarti itulah namanya deteksi. Baru nanti setelah dia mungkin sering-sering dia dengar, barulah dia nyari kayak random gitu di mana nih suaranya gitu. Misalnya gonggongan anjing atau suara-suara apalagi ya, misalnya mercon atau apa. Kayaknya kalau nggak mercon deh, suara kendaraan, suara bel itu kan kalau di kebiasaan di rumah kan begitu. Nah, suara mamanya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau nggak ada suara mamanya? Sepi aja. Mungkin anak yang nggak gangguan pendengaran pun dia nggak bisa kan mengidentifikasi di mana ada suara gitu. Artinya Bu, konsep terapi mendengar ini sama seperti seorang bayi yang baru
lahir, iya. terus baru mulai mengenali itu ya Bu ya, Iya. yang perlu ditanamkan pada prinsip orang tua yang anaknya barusan mulai nih. Iya. Artinya dia baru mulai, oh ternyata ada suara, bukannya ngebet suara ini, suara itu, suara nyanyi ini loh Iya, gitu ya Bu tapi ya. ada bedanya Ibu Sumarni. Bedanya itu ketika anak kecil kan biasa banyak motivator-motivator atau edukator-edukator mengatakan, oh nanti anaknya dikasih musik gitu. Iya, iya. Ya, apalagi apa namanya, oke dilantunkan ini Musik-musik dekatnya klasik kan gitu, malas, ya kan misalnya ya, Bu, malas ya. orang tuanya kan, Iya. misalnya musik-musik klasik, apa gimana itu gitu dengan Katanya anak pengaruh kecerdasan kecerdasan gitu. gitu. Ya, kan, Bu? Nah, terus akhirnya di dekat tempat tidur anaknya atau pas di tempat adanya kan ini kayak bayi udah diperdengarkan lah itu gitu. Nah, kita lupa bahwa yang dipasangkan itu bukan telinga asli. Iya. Telinga berproses, ada programnya. Tentulah programnya itu kan tidak bisa tidak serta-merta kemudian dibukakan semuanya mapnya gitu ya, dan itu langsung bisa menangkap elektronik juga. Nah, kita memasangkannya dengan alat elektronik. Kebayang nggak teknologi dengan teknologi, elektronik dengan elektronik? Ya, belaga jadinya ya Bu. Ya, akhirnya distorsi kan jadinya. Akhirnya Ya. kan distract ya itunya dia, distorsi gitu. Jadi kayak ada problem pikiran kita kalau misalnya mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini gitu kan. Nah, Ya. artinya kan distorsi juga Ya, gitu benar. terjadi. Nah, itu juga terjadi ketika teknologi ini juga baru berproses, mungkin mapnya itu settingannya baru dibuat dari awal, itu dimasukkan musik yang anak itu tidak mengerti gitu. Hanya ya mungkin nada saja kan akan lebih bagus kalau misalnya nada itu dari ketika mamanya menyanyi. Ya, dari suara asli dulu Asli ya Bu, dulu, ya, tidak dari elektronik ya. Iya, jadi dari suara akustik asli lah gitu ya, suara alami. Juga kalau suara-suara di luar juga ya suara asli juga yang kadang-kadang kan dari nadanya itu kan berbeda gitu. Berarti Bu tidak disarankan untuk anak yang baru pakai ini. Tidak, nanti Untuk pasti punya alat-alat masalah dengan elektronik. alatnya. Iya, tidak. Iya. Saya pengalaman saya melihat anak-anak yang diberikan dengan pemahaman persepsi ya dengan elektronik itu pasti akan bermasalah dengan alatnya, akan dicopot. Mereka merasa nggak nyaman, jadi suaranya aneh gitu. Kan mendingan suara ibunya yang lagi nyanyi apa, nyanyi misalnya cica-cica gitu, lagi nyanyi balonku ada 5 atau mungkin mamanya bersenandung, gitu, bersenandung juga bisa gitu. Ya, Artinya tidak harus ada kata-kata atau syair di dalam lagu itu. Itu yang penting ada bunyi dulu ya Bu. iya, ada bunyi dulu sehingga dia tahu nada. Oh, ada nada rendah, ada nada tinggi, ada tones di dalam itu, ada pitch. Sehingga dia, oh ternyata enak juga ya. Apalagi suara mamanya mendayu-dayu. Wah, itu dia jadi senang kan secara psikologis. Dia gini, oh iya aku ternyata ada sesuatu nih. Gitu. Nah, ternyata lebih nikmat nih sunyi daripada ada suara gitu. Lebih nikmat ada suara daripada gitu. sunyi. Daripada sunyi gitu. Jadi dia terjadilah proses peningkatan diskriminasi. Nah, apalagi setelah dinyanyikan itu kita bilang, bah, diiringi dengan visualnya. Wah, mamaku datang. Iya, diajakin ngobrol. Berarti ada sesuatu ya dari yang nada tadi dengan suara cakap-cakap ini, suara-suara bicara ini gitu. Ya, istilahnya dibuatnya agak menarik lah ya Bu. Agak menarik. Jadi kan dia gini, oh Penasaran. berarti senang, apa ya maksud mama saya? Maksudnya apa ya gitu. Terus sambil ada kerincing-kerincingan lagi gitu kan. Yang warna-warna, nah itu kan kayak apa ya, memainkan emosi anak itu. Nah, jadi tidak hanya mendengarnya yang kita gunakan untuk dia beradaptasi terhadap teknologi itu, tapi emosinya, visualnya, bahasa pragmatis pertamanya itu dia tangkap. Itu sesuatu yang menimbulkan efek positif. Ya. Nah, bukan efek negatif di awal. Itu Perlunya positif ya Bu ya di iya, awal efek pemakaian positif. itu Iya, ya. efek Agar positif si anak setelahnya apa lagi? Setelah ini suara ini apa lagi gitu. Betul. Dia jadi ingin tahu kan ya, gitu. Sehingga dia meminimalisir penolakan dia lah ya Bu ya. Betul. Terhadap Keenggak enakan ini loh, keenggak enakan pakai alat ini. Iya. Jadinya itu apa ya? Jadinya tergantikan oleh hal yang lain, efek positif tadi gitu. Ya. Oke, Bu, setelah pakai alat ini Bu, selain terapi ya Bu ya,
Ada nggak faktor lain yang mungkin mempengaruhi dapatnya nih anak ini bunyi ini selain terapi, Bu? Apa ya, Bu ya? Maksudnya selain terapi? Yang didapatkan dari teknologi ini, Bu. Ya, pastinya tidak hanya deteksi ya, kan ada proses dia bisa membedakan karena mendengar sendiri banyak tingkatannya ya, tingkatan kemampuan yang mesti dicapai gitu, dan pemahaman atau identifikasi baru pemahaman. Sebetulnya itu jadi satu kesatuan, sehingga kita bilang oh deteksi aja gitu, sehingga kita sibuk lah memperdengarkan semua suara, asik itu aja, tidak menghubungkan suara ini dengan sesuatu. Oh, jadi ada tahapannya ya, Bu? Iya, ya? ada tahapannya. Deteksi, tidak melulu deteksi aja tidak, gitu ya? Tidak melulu. Jadi kita harus paham bahwa keterampilan mendengar itu menjadi satu kesatuan antara empat hal atau bahkan 6 hal ya saya bilang. Jadi dari mulai deteksi dia bisa menghubungkan suara ini terhubung dengan apa kejadiannya, kemudian dia bisa membedakannya gitu ya, bisa mengimitasinya. Mengimitasinya tuh mungkin dari reaksinya. Jadi kalau anak yang bayi itu kan dia mungkin mulai babbling, mulai cooing gitu ya di 3 bulan pertama gitu kan, itu milestone-nya. Nah itu juga milestone itu juga terjadi pada anak-anak yang menggunakan teknologi pendengaran gitu. Jadi ketika kita memasukkan, jangan buru-buru kita cuman deteksi doang, yang penting dia bisa deteksi gitu, enggak. Justru ketika kita menghadirkan suara, kita juga harus memampukan otak dengar dia itu terhubung dengan apa. Misalnya terhubung dengan, oh itu suara mama yang lagi nyanyi, oh itu suara mama yang sedang nanya aku, oh itu suara pintu yang mama lagi masuk ke pintu kamar mandi, oh itu suara papa, oh itu suara kakak, kakak asuh misalnya. Ya, sudah bisa membedakan lah. Sudah bisa membedakan, walaupun misalnya koneksinya, oh sama-sama misalnya main cilukba gitu. Ya. Nah, oh suara kakak cuma cilukba seperti ini ya, oh suara mama kayak gini ya. Nah, pattern itu, pola itu dia dapat gitu. Jadi cuman jangan hanya sampai juga di membedakan gitu. Ya, tapi sampai mengenali. Begitu dia bilang kita harus memampukan otak mendengar dia itu dan nanti otaknya secara keseluruhan yang tersambung dengan otak bahasa gitu ya, dan otak bicara nantinya, dan otak secara keseluruhan untuk bisa memahami, oh dia sama-sama manggil nih misalnya Vela gitu ya. Suara pattern mamanya dengan suara pattern bisa kakak asuhnya atau suara pattern papanya gitu. Oh kalau papa manggil aku mau kasih misalnya mau kasih apa misalnya, mau kasih kerincingan katakanlah gitu ya. Kalau dia masih bayi. Tapi kalau dia misalnya umurnya 1 tahun 2 tahun, oh kalau ada suara papa berarti bapak bawa 1 kue sama aku. Oh kalau suara mama bantu aku nih untuk ke kamar mandi karena aku udah pup atau udah pis, atau kalau misalnya ada mama aku bantu untuk aku nyanyi, nah gitu. Dia membedakan itu gitu. Oh kalau kakak asuh bantu aku untuk pup misalnya. Tapi sama kan, misalnya targetnya kan sama-sama mengenali suara mereka. Ya. Dan otomatis juga membedakan suara mereka gitu. Dan dia paham, oh ternyata semua orang-orang di sini tuh mau nyampaikan sesuatu, aku melalui mendengar, aku paham nih, kalau mama, aku dengar suara nyanyi, kalau dia nyanyi. Nah, suara papa aku dengar kalau dia ada bawa sesuatu untuk aku. Nah, dia menghubungkan, nah baru si papa misalnya ngomong apa, iya ini papa bawain kue, bawain biskuit, bawain Oreo misalnya, salah satu misalnya yang disukain anak misalnya gitu, atau bawa apa ya biskuit atau bawain bubble misalnya, mainan gitu ya, misalnya mobil-mobilan atau hal yang lain lah ya yang disukai anak misalnya. Nah jadi dia tahu, oh papa tadi manggil aku itu untuk bilang ada mobil-mobilan, papa panggil aku misalnya untuk ada biskuit gitu. Nah lama-lama kan dia, oh ini kehubung ke sini, oh ternyata mendengar itu aku jadi dapat sesuatu. Ada informasi lah ya Bu ya. Ada informasi dan aku dapat sesuatu yang membuat efek positif gitu. Iya. Nah dari banding aku nggak pakai aku nggak dengar, aku nggak tahu nih. Iya. Oh ternyata adalah mobil-mobil yang lain ya. Oh ternyata ada mobil mobil ambulans, ternyata ada mobil balap ya, ada mobil Serene, ada mobil yang lain. Nah, oh banyak ya ternyata.
menimbulkan apa? Desire, keinginan kan, untuk punya, untuk menikmati kesenangan gitu. Nah, oh mama tadi, oh ternyata mama nyanyi lagu cicak-cicak, kok cicak-cicak gini ya? Apalagi diiringin dengan misalnya ada cicak-cicaknya, gambarnya misalnya, atau promnya gitu. Oh kayak gini cicak. Nah itu menumbuhkan keinginan anak terus mendengar, terus ingin tahu, terus ingin tahu. Jadi sebetulnya nggak hanya mendengarnya saja, teknologi pendengaran itu manfaatnya adalah mengembangkan otak anak. Ya, kognitifnya ya. Kognitifnya Bu, ya. Jadinya. Ya. Bu, selain berarti ini kan berarti masuk ke dalam pelajaran yang ada di terapi mendengar ya Bu. Iya, betul. Selain terapi mendengar Bu, ada nggak faktorial lain yang berpengaruh kepada mungkin alatnya nih? Oh ada error atau gimana Bu? Itu gimana kalau ya Bu, ini teknologi pendengaran itu sebetulnya settingannya ya. Settingan kalau dia di alat bantu dengar, kemudian kalau dia di teknologi pendengaran implan itu yang namanya mapping. Nah, mapping ini walaupun saya bukan ahli di situ ya, tapi sebetulnya kita bisa mengecek dari, jadi ada satu tokoh pendengaran yang memang menciptakan salah satu program dan kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan. Beliau adalah seorang dokter, sebetulnya Dr. Daniel Ling. Nah, dia menciptakan satu kalau saya bilang bunyi fonetik, bunyi ucapan itu ada namanya 6 link gitu. Ya, apa saja itu? Ya, 6 link itu bunyi gitu ya, u, lalu a, i, s, sh, dan s gitu ya. Dan sekarang Jane Meadle, seorang audiologis yang mengembangkan juga bahwa ada 4 suara lagi, yaitu n, h, kemudian j ya, dan kemudian z itu z ya, z. Kalau di dalam baca itu z gitu. Nah, 6 bunyi ini menjadi indikator buat kita apakah anak sudah bisa mengakses semua suara. Oh, berarti Bu, itu dahulu yang dipersiapkan ya? Iya. Setelah dia switch on alat, malahan itu dulu? Yang pertama kali tadi suara-suara ini dulu. Nah, konsep itu untuk mengecek kita bahwa alat dalam keadaan on. Oh ya, berarti bukan itu yang pertama Bu ya? Bukan itu yang pertama. Tadi yang lagu, dari suara-suara sekitar ya, suara suara sekitar misalnya. Anak-anak itu kan suara permainan misalnya ya, suara mungkin biola bisa aja kalau di rumah ada. Suara nada-nada yang klasik lah, yang bersumber dari alat-alat instrumen. Misalnya suara piring bisa, suara gelas, suara plastik bisa. Ya mama kayak bungkus sesuatu, tunggu ya, mama lagi bungkus plastik misalnya, kresek-kresek gitu. Jadi dia kayak adaptasi dengan bunyi, oh ini plastik, dan suara bicara kita, suara bicara mamanya gitu, suara mamanya, suara papanya gitu. Nah itu yang perlu pertama kali dia kenali. Baru nanti yang pasti kan kalau di alat itu sendiri kan ada kode ya bahwa itu hidup atau enggak ya gitu. Biasanya ada lampu-lampunya gitu kan. Nah baru kita mencoba di seminggu, 2 minggu, baru kita cobalah cek Link 6 Sound itu. Link 6 Sound tadi yang diciptakan oleh Dr. Daniel Ling itu juga tidak hanya itu saja. Banyak juga orang ya nggak ngerti itu anaknya apa. Ya bosan dia kalau hanya itu aja. Ya tentu ini harus kita asosiasikan. Misalnya tiba-tiba kita bilang, nyam, boleh aja mamanya bawa makanan. Mama punya makanan, mama sudah sudah masak misalnya. Dari indikator itu Bu, lalu kita sambungkan dengan yang tadi awal udah kita input itu gitu ya. Jadi kan nyam kita bilang. Dan itu namanya pertama sekali adalah bunyi belajar mendengar. Jadi dari itu baru dia paham.
itu apa sih gitu. Iya. Oh ternyata dari input dari mamanya atau siapalah mentornya yang anak ini, baru dia memahami ini gitu. Indikatornya itu ya Bu. Indikatornya itu, mamanya setiap hari gini, misalnya mau makan lah mamanya kan, itu diasosiasikan kepada sesuatu yang lezat, sesuatu makanan gitu. Ekspresif gitu lah. Nah, kenapa es krim oleh si Dr. Danielin membuatnya? Karena es krim itu common kan, disukai anak-anak. Gitu, disukai orang dewasa juga kan es krim itu, makanya lah es krim dijadikan simbol. Nah, karena anak yang baru mengenali bahasa itu memang akan sangat cepat ketika ada simbol. Nah, maka dihubungkan dengan jadi kalau dia tahu, oh berarti kalau ada es krim pasti. Jadi dia ingat es krimnya, jadi dia berusaha apa? Dia berusaha mensiagakan dirinya untuk benar-benar mendengar, karena aku nanti akan dapat es krim. Ya, wah menarik juga ya Bu ya. Dari link Siksan itu bisa menghasilkan banyak jadinya ya. Iya, pasti menghasilkan banyak kan, bukan kita langsung secara secara terkondisi gitu mengenalkan 6 link itu. Nah, seringnya kan saya melihat 6 link itu secara terkondisi. Istilahnya seperti teori baku gitu ya Bu, teori baku. Sebenarnya tidak gitu. Nah, kita bisa ada juga bunyi belajar mendengar yang lain. Misalnya suara sapi, mu, kan juga. Iya. Atau dia mbe, kan juga gitu. Tapi dengan warna yang berbeda gitu. Itu di 3 bulan pertama, di 2 bulan pertama itu dulu. Oh, ternyata kok ada ya? Oh ternyata tiba-tiba kok ada sapi ya? Kan kita nggak mungkin menghadirkan sapi yang sesungguhnya misalnya dari permainan misalnya. Kita kan anak-anak bisa lihat, oh gini bentuknya, jadi dia dapat pola, oh sapi begini. Tadi apa? Mbe, oh ternyata domba ini seperti ini, beda ya bentuknya dengan sapi tadi ya. Nah kan udah terjadi proses pembedaan atau diskriminasi. Kognitifnya juga ya Bu ya? Iya, oh ada sapi. Pi atau i dia dengar ya udah biar aja dia. Terjadilah penyimpanan yang namanya short term memory. Pertama adalah working memory, pada saat dia mendengar itu berproses adalah memori bekerja kalau kita bilang dalam ilmu teori psikologi kognitif. Di dalamnya ada bicara tentang memori. Jadi ketika anak sudah dipasangi teknologi alat bantu dengar atau implan, maka yang terjadi pemrosesan working memory itulah yang mesti kita awali anak ini. Nah, gimana caranya kalau dia sambil jalan-jalan? Ya susah juga. Karena kalau dia sambil jalan-jalan di awal-awal, tentu kan pemrosesannya itu nggak utuh gitu. Tidak konsentrasi penuh ya Bu ya. Berarti harus terkondisi anak ini. Ya, anak ini harus bukan terkondisi dalam arti kaku ya, tapi paling tidak satu tempat dia ada dan dia tiba-tiba tuh dihadirkan suara. Itu jauh lebih working memory-nya tuh jauh kan detik ya. Kita saja kayak Ibu Sumardi sekarang dengerin saya gitu. Ini kan yang terjadi kan semuanya. Working memory bekerjanya, tek gelombang suara saya masuk ke telinga. Kemudian terjadi short term memorinya, otak memori pendeknya menyimpan, buffer kalau kita bilang, baru nanti long term memory. Nah ini yang working memory ini hanya 2 detik di telinga normal. Kebayang nggak harus disambi-sambi? Kebayang nggak kalau banyak sekali? Orang tua ada juga yang kemudian pada saat baru pertama implan langsung menyekolahkan, itu semua dilakukan. Jadinya kan nggak fokus, padahal memori bekerja itu sebetulnya adalah bagian dari atensi mendengar. Nah, awal-awalnya itu gitu. Nah, di situ yang sering terkecoh ya gitu. Berapa bulan biasanya Bu target untuk teori link Siksan ini tadi ditambah dengan tadi yang 4 ya kata Ibu yang terbaru ya Bu ya. Mungkin waktu zaman Yovela belum ada ya Bu ya. Masih baru berapa tahun belakangan ini ya Bu baru, ya ada ya. Mungkin 3 tahun belakangan, 4 sampai 3 tahun belakangan ini, 3 sampai 4 tahun belakangan ini. Kalau misalnya Bu dalam pengenalan link Siksan itu dimasukkan ya, tapi anak ini belum dapat nih. Misalnya dalam waktu berapa lama gitu. Ada nggak tahapan lain yang bisa dilakukan? Sebetulnya atau kita harus periksa aja Bu. Kita harus periksa alatnya, karena kita gini ya, alat kalau setting alat bantu dengar dengan ketulian yang
berat dan sangat berat memang untuk meraih melalui mendengar. Memang apabila ini adalah gangguan pendengaran sensori neural itu atau yang telinga dalamnya gitu ya, memang ini sangat berat untuk hanya mengandalkan melalui pendengaran gitu ya. Tapi kalau misalnya teknologi pendengaran, kecanggihan ini kan dia membantunya dari proses dalam. Ya. Nah, dari proses dalam artinya mencoba memaksimalkan sisa. Jadi kita tuh kan punya rambut-rambut halus di dalam telinga. Ya. Saya pernah baca satu jurnal itu sekitar 3.600 sekian sel rambut itu. Dari mulai frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Artinya koklea itu kan seperti siput lah ya gitu. Nah itu kita tidak tahu, walaupun dalam hasil BERA atau SSR-nya itu dia gangguan pendengarannya sangat berat, berarti susah mendeteksi atau susah mengidentifikasi nada-nada yang sangat tinggi, sedang ke tinggi. Tapi ketika dia dipasangkan alat, kita juga belum tahu di mana sih sebetulnya sel rambutnya itu yang sisa gitu. Ya. Nah, maka elektroda atau elektroda lah saya bilang kalau ini bicara soal yang berat ya, bahkan sedang ke berat ya, itu dibantu dengan alat itu. Nah, masuknya suara itu kan berhubungan dengan program. Nah, program itu kan manusia yang buat. Ya. Pastinya audiologis kan gitu. Ya. Nah, pastinya seberapa dia settingkan alat itu. Nah, kemudian berapa sisa alat sel rambut yang dia miliki. Seberapa banyak input yang sudah dibuat. Nah, jadi jangan juga kita buru-buru, oh ada kerusakan di alatnya. Seberapa banyak input yang kita berikan untuk menghadirkan suara sehingga program tadi yang di-set di dalam telinga bionik mereka itu beradaptasi dengan suara itu dan seberapa kuat otak menyimpan. Wah, sejauh itu ya Bu? Iya, menyimpan. Karena tadi kan bapernya apa gitu. Ya. Nah, apakah bermakna atau tidak suara yang dihadirkan itu? Nah, kalau tidak bermakna, ya bisa jadi, ataukah ada isu yang lain? Oke, kita singkirkan isu yang lain. Seberapa makna suara yang dihadirkan ke dalam telinga anak itu? Jumlahnya. Jadi kalau anak lain cuman butuh, katakanlah mungkin 10 kali ibunya ngomong dia udah ngerti. Ambil, itu loh nasinya. Dah, besok lagi ambil. Mungkin dia udah tahu, anak biasa. Tapi anak-anak yang diprogram, diformat, maka dia butuh mungkin 50 kali untuk satu hal, belum hal yang lain. Atau satu suara. Misalnya katakanlah suara tadi bicara ya ambil, atau suara apa tadi, suara hewan misalnya mu, atau nanti suara membedakan dengan suara mbek gitu. Seberapa banyak? Nah, kalau misalnya enggak juga misalnya dari sekvensi, udah upaya memang, udah dihitung memang, tapi enggak juga. Nah, ini berarti ada masalah dengan alatnya. Mungkin alat yang di dalam ya tidak bekerja atau mati, itu kan mungkin saja terjadi. Ya, atau mappingannya nggak sesuai, nggak tepat. Jadi dia nggak dapat semuanya, atau dia semuanya mengidentifikasikan ada satu kasus nih. Oke, udah semuanya link sound-nya. Tapi A-nya nggak bisa, I-nya jelas. Ya. I-nya sangat jelas. Kenapa A-nya nggak bisa? Ya. A-nya itu padahal kalau Dr. Lin bilang gitu ya, bahwa itu kan U itu di frekuensi rendah, kemudian A itu di frekuensi sedang, I itu sedang ke tinggi. Lah, kalau dia sedang ke tinggi, dia bisa dan clear suaranya. Kenapa A-nya nggak bisa? Ya. Nah, ini betul-betul di setting alat. Menurut saya itu. Jadi nggak usah bicara tentang tentang elektromagnetik, tapi kita secara analogi saja ada perlu nih di set. Karena kalau kita bilang banana speed itu ya, di range bicara itu kan dia ada rendah, sedang, tinggi, sedang ke tinggi, tinggi, sangat tinggi kan gitu.
Nah, kalau kita lihat mapnya itu, audiogramnya itu kan, jadi secara analogi kita mesti pastikan kenapa dia nggak bisa A, ada apa di bagian itu gitu. Walaupun sudah distimulasi dengan terapi pendengaran ini ya Bu, Iya. kita tetap nggak dapat ya. Tetap nggak dapat. Kita perlu mengecek ya ke mappingnya itu. Iya, Kita perlu konsultasi lagi dengan audiologis supaya Iya. dilakukan pengesetan ulang. Betul. Gitu ya, Bu, Kalau ya. perlu kan ada beberapa juga yang memfasilitasi berupa hearing center juga memfasilitasi untuk pemeriksaan dalam kan. Ya. Apakah alatnya itu terjadi mati misalnya tiba-tiba. Ya. Bu, tadi kita membahasnya tentang anak dengan gangguan pendengaran saja murni ya Bu ya. Iya. Bagaimana dengan anak dengan gangguan penyerta lain Bu? Nah, itu effortnya memang jauh lebih besar, ya. Membutuhkan komitmen yang lebih tinggi, gitu. Karena memang anak-anak dengan isu autism misalnya, itu juga punya kok yang kognitifnya baik, nah, gitu. Artinya punya kognitif yang baik itu punya kecerdasan yang di atas rata-rata atau bahkan rata-rata. Nggak selalu gitu ya, kalau anak dengan penyerta autism. Anak penyerta ADHD juga demikian. Tidak melulu mereka itu punya kognitif yang di bawah rata-rata atau sedikit di bawah rata-rata lah dikatakan. Maka memang bisa aja dilakukan hal yang sama, tetapi mereka butuh terapi yang lain gitu. Ya, tidak hanya terapi mendengar aja. Tidak hanya terapi mendengar saja, mereka butuh terapi gerak. Ya, kalau saya bilang nanti terapi gerak, bahasa Inggrisnya itu kan terapi gerak menyeluruh, ya. Gerak menyeluruh itu adalah gerak yang terkait dengan motorik halus dan motorik kasarnya. Jadi bagaimana kita menangkap ya, orang tua perlu melakukan terapi itu, dan orang tua bisa nggak juga menghadirkan terapi itu di rumah? Bisa. Jadi kayak misalnya terapi gerak itu kan berhubungan misalnya dengan keseimbangan. Ya. Nah tentu keseimbangan itu kita bisa ciptakan itu di rumah gitu, atau kemudian kegiatan-kegiatan yang bisa menyenangkan anak, misalnya di taman, carilah waktu-waktu yang agak sepi karena dia misalnya sensitif terhadap suara misalnya. Anak tertentu bisa kayak anak autis itu kan agak ada beberapa yang dia sensitif terhadap suara gitu kan. Jadi sehingga kalau di luar kan pasti akan ada suara-suara bising yang lain. Nah, maka kita agendakanlah waktunya yang kadang-kadang ada sepi begitu ya, untuk mendapatkan tadi terapi geraknya tadi. Misalnya sekarang ini kan di taman-taman sudah ada, taman kota sudah ada kayak jalan di titian, nah seperti itu. Nah selebihnya memang kita mengakseslah pusat-pusat terapi gitu. Jadi bisa ya Bu ya, kita terapi misalnya terapi gerak, terapi OT yang lain kita selipkan dengan konsep terapi mendengar. Bisa dijadikan satu bagian ya. Jadi itu lebih kayak tambahan lah gitu. Ya tambahan, bukan tambahan, berarti itu ada. Ya memang mesti rutin ya, sampai anak itu betul-betul bisa atensi, karena itu akan membantu mendengarnya. Tapi ada sebagian juga berpendapat bahwa enggak, ini harus terapi gerak dulu. Enggak, kalau menurut saya sih enggak. Karena apa? Perkembangan bahasa, perkembangan bicara, perkembangan komunikasi, perkembangan sensorik motorik, ya, motorik halus dan motorik kasar itu sebetulnya seiring sebetulnya. Seiring. Karena semua pusatnya adalah di otak gitu. Jadi kalau mau mendapatkan hasil yang optimal, tentu kita harus, jadi nggak boleh ini dulu nggak seperti itu gitu. Semuanya dibarengin ya Bu ya? Semuanya dibarengin gitu. Jadi kalau misalnya dia terapi gerak itu tadi, misalnya sensori integrasi yang menyeluruh, misalnya okupasi, ya anak-anak kan mulai menggenggam itu kapan? Ya pada saat umur 2 minggu pun kita bisa rangsangkan menggenggam jari ibunya, ya menggenggam tangan ibunya, menggenggam puting susu ibunya. Itu kan ada gerak namanya, perlu ada sentuhan kan gitu. Nah, itu yang dikatakan kalau yang udah lebih besar kan biasanya okupasi terapi. Itu kan sebenarnya permainan. Nah, dia perlu memegang susu botolnya. Pada dia saat dikasih misalnya susu lah ya, susu formula gitu. Atau dia pada saat ASI kan dia memegang biasanya itu puting susu ibu, ibunya gitu, atau tubuh ibunya gitu. Pada saat digendong ayahnya dia merasakan memeluk atau dirangkul gitu ya. Betul, dipeluk atau dirangkul, itu kan sensori sebetulnya.
adaptasi sensorinya. Nah, ketika ada anak-anak yang menolak, nah itu kan biasanya mungkin ada penyerta yang lain kan, anak-anak yang menolak. Nah, itu kan perlu diamati seberapa besar dia menolak. Ada anak-anak yang tidak suka dipeluk. Nah, itu kan ada juga sih salah satu itu menjadi gejala tanda-tanda anak-anak autism kan. Dia nggak mau dipeluk gitu. Nah, tapi kan nggak maunya dipeluk kan kita perlu menstimulasi. Nah, mungkin anak-anak lain mau dipeluknya misalnya 10 kali, dia mungkin bisa ya ketika dicobakan mungkin 2 kali 3 kali gitu. Berapa lama Bu terapi pendengaran ini kita butuhkan untuk anak dengan teknologi pendengaran? Apakah ada batas waktu? Atau misalnya kita katakanlah Bu, kalau anak yang masih anak kecil ya, anak usia 2-3 tahun kita berikan mungkin masih banyak lah waktunya. Tapi bagaimana dengan anak yang sudah usianya udah jauh lebih tua, misalnya udah di atas 10 tahun baru bisa menerima, mungkin ada banyak faktor lain ya Bu ya, kesiapan dari segi materi, dari segi mental atau apapun yang lain itu. Gimana ya Bu ya kita tahu bahwa anak ini sudah bisa loh ini terapi pendengaran dan bisa disiapkan untuk mengikuti pendidikan formal lah ya Bu ya. Bagaimana itu Bu supaya orang tua itu lebih mengetahui proses anaknya ini. Misalnya orang tua yang buru-buru mau masukkan anaknya ke sekolah formal, atau bahkan anaknya masih sama sekali belum siap nih, tapi usianya udah tua nih Bu, misalnya udah 10 tahun kan, harusnya kan kayak 10 tahun udah usia kelas 3 atau 4 SD ya Bu ya, tapi dari atau awal itu karena apa, gitu ya. TK-nya juga belum dapat, itu gimana ya Bu ya? Nah, tentunya kan ekspektasi kita setelah dipasangkan teknologi pendengaran ini kan kita tidak bisa setarakan dengan anak-anak yang dengan tipikal. Saya mengatakan anak yang dengan teknologi pendengaran itu anak yang atipikal lah ya gitu. Atipikal itu yang punya spesifik lah dia gitu ya. Nah, tentunya kita orang tua di awal tuh mesti menetapkan dulu ekspektasi kita menggunakan teknologi alat bantu dengar untuk membantu anak kita ini untuk apa gitu. Apakah dia untuk supaya dia tahu bahaya? Bisa juga kan? Karena dia bakalan hidup di masyarakat kan gitu, yang variatif gitu. Nah, sementara kalau untuk ke sekolah itu kan untuk akademik. Nah, akademik memang pendidikan kita di Indonesia ini kan memang mesti melalui pendidikan formal. Meskipun di luar-luar sekarang di luar negara-negara lain juga sebenarnya enggak ya. Mereka lebih membutuhkan skill kan gitu. Nah, pendidikan formal yang dalam bentuk ijazah itu mereka kadang-kadang tidak terlalu mengutamakan gitu. Mereka butuh yang namanya skill anak itu. Dan kebutuhan lain adalah komunikasi. Nah, tentu kan dalam dunia kita yang tidak sunyi sebetulnya kita butuh komunikasi. Nah, komunikasi sendiri itu kan ada berbagai metode. Terapi mendengar itu tentunya mengarahkan kepada kemampuan lisan. Kemampuan komunikasi dengan lisan gitu. Tapi kita ada loh gitu cara komunikasi atau pendekatan komunikasi yang kita namakan total komunikasi yang bisa meraih kalau memang itu yang menjadi ekspektasinya. Nah, itu bisa ada bahasa isyarat ya. Kan di TV-TV juga sudah ada itu ya pakai bahasa isyarat. Iya, nah itu kan sebetulnya untuk anak-anak atipikal yang masalah dengan pendengaran gitu. Nah, ketika ada terjadi sudah seperti ini tadi ke pertanyaan Ibu Sumarni bahwa yang sudah dia tua menggunakan usianya gitu ya. Nah, tentu kita harus paham memang secara teori kemampuan bahasa anak itu sebetulnya mentok sampai umur 12 tahun. Kalau hanya mengandalkan melalui pendengaran, bahasa gitu. Perkembangan bahasa itu artinya bahasa lisan ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mengandalkan dari pendengaran, tentu kan nggak bisa jadinya full, ataupun bahkan 90% atau 80%. Kan nggak bisa gitu. Tentu kita harus mencari bantuan metode yang lain, metode bahasa bibir ya, atau bicara kita bilangnya. Ya, ada lagi bahasa sign language itu ya. Nah, sign language ini kan bahasa isyarat kalau kita bilang, itu kan ada beberapa metode juga tuh, ada sign language Amerika, sign language kan itu. Nah, kita Indonesia Bisindo katanya kan gitu. Nah,
itu bisa dilakukan itu asalkan anaknya bisa berkomunikasi. Artinya komunikasi ini kan menjadi kebutuhan dasar ya bagi kita sebagai manusia individu. Nah anak juga kebutuhan dasarnya adalah komunikasi. Di satu sisi sebagai makhluk individu dia bisa tidak bicara, bisa dia dunia sepi gitu ya, dunia sunyi. Tapi sebagai makhluk sosial dia pasti butuh bicara, butuh komunikasi. Nah tentulah ini akan membuatkan mengekspresikan emosinya. Jadi ketika bicara komunikasi, maka itu ada bagian dari pertumbuhan emosi di situ. Nah, jadi kalau dia sudah tua memakai alat teknologi pendengaran, ya saya sebetulnya memasukkan dia ke sekolah, ya tentu tujuannya untuk apa? Balik lagi, apakah dia mampu mendapatkan ijazah? Nah, saya pikir memang dibutuhkanlah sekolah-sekolah yang inklusi dan sekolah-sekolah atau pemerintah kita juga sebetulnya untuk mengakomodir pendidikan anak-anak atau homeschooling gitu. Ya, yang tidak berfokus kepada konsep. Konsep itu kan lebih banyak dinarasikan dengan literasi bahasa kan, dengan bahasa lisan gitu. Nah, kalau anak-anak di sini ada nggak dia kemampuan, misalnya bisa nggak dia kalau mendengar untuk membaca? Oh, kita tahu bahwa membaca itu adalah gudang atau jendela segala ilmu. Ya minimal kita targetkanlah dia bisa membaca gitu. Nah, untuk membaca kan ada tekniknya lagi. Tidak harus selalu mendengar dengan braille, mungkin orang yang buta bisa juga kan digunakan. Tapi kan itu sulit juga ya untuk mencari tenaga ahlinya. Karena itu butuh kesabaran, butuh coding ya, Ibu gitu. Nah, jadi ya kita ajarkanlah dia membaca, kemudian gunakan sensoriknya yang lain seperti kayak visualnya untuk mengenali benda-benda, untuk mengenali satu teknik gitu yang dia bisa gitu. Paling tidak ada bahaya dengan suara dia tahu melalui alat. Jadi ekspektasi ya, jadi harapannya itu terkait dengan teknologi itu tidak harus sekolah gitu. Tidak harus melulu akademik gitu. Ya, akademik itu kan hitungan gitu. Nah, justru saya melihat anak-anak ini kenapa diajarkan hitungan dulu gitu. Bukan informasi di mana dia kaya dengan kaya dengan kosakata gitu. Justru menurut saya adalah bahasa dulu, dikayakan dulu kosakatanya, referensinya gitu. Baru bicara konsep. Konsep itu kan yang terkait dengan mungkin konsep hitungan gitu. Nah, ini harus kita singkirkan lah. Bahwa dulu sains itu penting gitu ya. Matematika itu penting memang dasarnya saja. Jadi tidak bisa kita setarakan juga ya Bu ya tidak dengan bisa. Anak yang normal ya. Nggak bisa. Jadi kalau ada janji-janjinya ini bisa, enggak ya. Tergantung kebutuhan si anak lah ya Bu ya. Tergantung kebutuhan si anak dan kemampuan orang tua sejauh mana dia bisa menghantarkan anak ini kepada masa depan kemandiriannya sebetulnya. Jadi kalau misalnya tidak bisa Bu ke pendidikan formal, bisa diarahkan gitu ya menurut psikolog. Homeschooling ya, bisa, kemudian atau yang vokasional ya, keahlian ya. Jadi kayak kurs gitu ya. Nah, bukan pendidikan formal yang utama ya. Iya, bukan pendidikan formal yang utama. Ya pada akhirnya dia cuma tamat SD ya. Saya pikir bisalah pendidikan membantu untuk mensertifikasi dia gitu ya. Nah, ini yang belum bisa Kementerian Pendidikan kita atau Kementerian Pendidikan itu menciptakan hal itu gitu ya. Ya ada sih SMK ya, tapi kalau di bawah SMK ada nggak? Iya, tidak belum ada kan? Ya. Mestinya perlu juga ide-ide yang terkait dengan di bawah SMK sederajat itu. Misalnya SMP untuk vokasional. Kalau perlu juga SD. Iya. Jadi terjangkau ya Bu ya anak-anak yang punya masalah. Iya, betul. Ya. Jadi terjangkau, ada ide untuk membuat seperti SMK itu yang fokus kepada skill tapi di jenjang dasar gitu. Ya, sehingga membantu orang tua juga Bu. Kalau nggak stres kan mikirkan anaknya ini, ditanya pasti kalau jumpa kelas berapa ini, sebenarnya anakku ini belum sekolah juga karena ya kalau nggak bisa dengan mana bisa sekolah ya. Ya, itu perlulah hal baru ya. Yang dipikirkan oleh kebijakan ya, dalam hal ini pemerintah kita lah Indonesia, untuk ada sekolah dasar misalnya yang berfokus kepada itu, pada vokasionalnya, kemampuan vokasinya gitu.
Nah, terus kemudian ada tingkat sekolah menengah yang ada vokasinya. Jadi dia fokus kepada vokasi. Tapi memang justru ini membutuhkan biayaan sangat besar pastinya kan. Nah, saya pikir mudah aja sekarang, apalagi teknologi ya gitu. Perlu ada mentor-mentor atau tutor-tutor yang kita sebut apalah namanya atau ke guru gitu, yang bisa anak-anak ini bersekolah lah istilahnya gitu, dan mereka mendapatkan sertifikasi sehingga nanti mereka bisa bekerja kan gitu, bisa mandiri kan gitu dengan sertifikasi itu. Nah kayak Ibu Sumarni lah punya ijazah kan akhirnya disimpan aja kan, di dalam lemari kan gitu. Ketika kita sudah ya paling waktu masuk ke jenjang SD, SMP kita kasih SD. Pada saat masuk ke jenjang SMA kita kasih SMP. Pada saat itu saja kita gunakan. Setelah itu kan tidak. Prosesnya kayaknya seperti udah standarisasi lah ya Bu ya. Ya standarisasi. Paling kalau dibutuhkan lagi kayak saya, misalnya magister saya dibutuhkan ketika saya dibutuhkan di salah satu institusi pendidikan. Baru saya butuhkan lagi itu ternyata gitu. Oh saya harus perlu upload ke pendidikan itu masalah apa ijazah saya, transkrip nilai saya gitu. Jadi tidak usah dipaksakan ya Bu ya. Ya mestinya tidak dipaksakan. Nggak bisa ke pendidikan formal ya udah kita fokuskan ke mana anak ini bisa ikuti. Betul. Gitu, ya. Sehingga dia bisa expert di situ, bisa mampu di situ dan menghasilkan untuk dirinya di situ gitu. Tadi saya ada dengar Ibu bilang kemampuan mendengar itu di bawah usia 12 tahun ya Bu ya. Bagaimana kalau anak yang setelah usia 12 tahun, 13 tahun, bahkan ada yang remaja ya Bu ya. Masih perlu nggak peran teknologi itu kalau Kalau saya bilang sih enggak ya. Enggak. Kecuali kalau dia postlingual. Postlingual itu dia sudah punya bahasa. Jadi ketika dia mengalami gangguan pendengaran itu akibat kecelakaan atau kemudian sakit ya, sakit tertentu yang terkait dengan virus gitu, sehingga menurunkan fungsi pendengaran dia. Nah, sehingga dia harus menggunakan teknologi. Artinya kan dia sudah bisa berbahasa, sudah bisa berkomunikasi. Tapi kalau yang pralingual gitu ya, tidak bukan post ya, jadi sama sekali tidak punya bahasa. Ini ada juga pengalaman saya dengan klien yang sudah umur 20 tahun ya, kebetulan dia juga mungkin diarahkan ke pembisnis ya, pada akhirnya bahkan ada yang 15 tahun gitu. Nah itu akhirnya nggak dipakai sih teknologinya. Oh, tidak berhasil ya Bu ya? Tidak berhasil. Jadi banyak yang menurut saya sih itu nggak perlu lagi gitu ya. Ya butuh dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa bibir atau dengan metode lain gitu untuk mengajarkan mereka komunikasi dua arah gitu, atau mengajarkan komunikasi atau bahasa. Jadi saya nggak merekomendasi gitu ketika dia pralingual, jadi tidak punya bahasa sebelumnya, kecuali yang akibat gangguan pendengarannya yang karena kecelakaan dan dia sebelumnya sudah punya gitu. Iya, menyambung pendengarannya itu. Iya, menyambung pendengarannya supaya dia tidak artinya kalau pendengaran itu kan tidak tiktokan jadinya ya, tidak dua arah jadinya ketika pendengarannya mengalami kerusakan gitu. Jadi saya tidak merekomendasi, karena perkembangan otak ya saya merekomendasikan anak-anak yang lebih kecil, deteksi awal gitu. Deteksilah dari awal, apalagi anak-anak yang telat bicaranya gitu kan. Di umur 1,5 tahun udah harus tidak babbling, tidak cooing gitu. Nah harus curiga lah dengan itu dan secepat mungkin, karena itu jauh artinya kualitas kehidupan anak ini dan kemudian kebermanfaatan dari teknologi pendengaran ini menjadi sangat-sangat bermanfaat dalam menaikkan kualitas hidupnya untuk menuju masa depan dia gitu. Ketika anak sudah terdeteksi tidak bisa mendengar dengan telinga normal Bu, artinya orang tua hanya punya waktu yang sebentar ya Bu ya? Iya, punya waktu sebentar. Harus kan mengejar waktu itu ya Bu ya? Iya, karena ada gap kan jadinya. Gapnya kan terlalu panjang kalau dia tidak punya bahasa sebelumnya. Jadi gapnya misalnya di 12 tahun itu anak sudah bisa komunikasi, sudah bisa menceritakan ulang, sudah bisa mengarang, istilahnya kan gitu. Nah, sudah bisa menarasikan sebuah peristiwa, bahkan mungkin juga bisa berbicara dua arah, berpidato, kan sudah bisa. Terus tiba-tiba dia mau dapat apa dari teknologinya ini?
Karena di gap itu sama sekali tidak ada stimulasi ya. Iya, di gap itu tidak ada simulasi kecuali kalau dia sudah misalnya dia sudah bahasa isyarat, dia sudah bahasa wicara, dia sudah ada itu komunikasinya. Nah, udah ada bicaranya, boleh lah gitu. Dan itu akan membantu kan. Artinya ekspektasinya membantu dia untuk mengenali suara-suara itu. Dan dia tinggal menghubungkan, apalagi anaknya punya kognitif yang di atas rata-rata gitu. Nah, itu bisa aja. Bu, setelah anak ini dengan usia yang sudah mendengarnya sudah agak lama lah, misalnya dengan teknologi pendengaran, EVT-nya juga semuanya udah selesai nih. Nah, si anak ini sudah kita cemplungkan dia ke sosial ya Bu ya, ke lingkungan sekolah. Itu EVT-nya masih perlu lagi nggak ya Bu? Sebetulnya terapi mendengar ini kan sampai pada batasan kemampuan dia mendeskripsikan dan menjelaskan. Artinya sampai pada dia bisa menjelaskan dan menuliskan apa yang dia rangkum dari apa yang dia dengar. Nah, kalau untuk pendengarannya dia kemampuan dia itu untuk menyimpulkan hasil pembelajaran dia melalui presentasi lisan. Gitu. Jadi kalau dibilang terapi mendengar, ya mestinya jurnal-jurnal mengatakan itu sebetulnya minimalnya 5-8 tahun. Usia biologisnya Bu? Usia belajar mendengarnya. Usia saat. Jadi periodenya dia itu, lamanya dia dihabilitasi mendengar dan bahasa itu sampai kemudian 8 tahun. Tetapi kemudian kan ada diintegrasikan dengan program kan gitu. Makanya kemudian program remaja sekarang itu kan dikembangkan oleh para ahli yang tergabung di Hearing First sama Agibel Academy. Bahkan mereka ada yang sampai yang menjadi terapisnya itu adalah orang dengan ketulian. Bahkan dia sampai tingkat tinggi PhD sampean gitu. Nah, ini balik lagi gitu. Kemampuan mendengarnya sampai dia bisa menyimpulkan dan bagaimana dia memahami cerita yang panjang dari melalui mendengarnya, presentasikan. Kalau misalnya di tingkatan perguruan tinggi itu kan narasinya kan mungkin sejam 2 jam ya presentasi ya. Ketika kita ikut conference misalnya, itu kan bisa pembicaranya bisa sampai lebih dari 1 orang kan gitu. Misalnya 3 orang conference. Nah itu kan dia pasti akan menarasikan hal-hal yang baru kan gitu. Nah bagaimana kemampuan anak ini menerjemahkan atau menyimpulkan. Nah itu keahlian tersendiri kan, menyimpulkan dari narasi yang diceritakan sampai dia bisa mempunyai pendapat lagi. Nah, atau dia ketika dia membaca sebuah buku, bagaimana dia menyarikan buku ini dan mempresentasikan untuk mendapatkan kemampuan ekspresifnya, kemampuan bahasa lisannya. Dengan apa tuh? Presentasi. Berarti kan skill yang mau didapat adalah apa? Skill presentasi. Dia menyampaikan secara urut, tidak melompat-lompat idenya, gitu. Nah, ini kan butuh juga pembelajaran mendengar dan bahasa. Itu. Nah, jadi panjang sebetulnya. Jadi kayaknya kalau saya sih belajar mendengar bahasa ini sama halnya kemudian menajamkan pemikiran dari mulai pemikiran asosiasi, kemudian pemikiran pemahaman, analisis, gitu. Jadi ke arah situ dia. Nah, jadi kalau jenjangnya menurut si Bloom itu adalah dari mulai bisa meniru, mendeskripsikan, menjelaskan, mengaplikasikan. Nah, itulah dia. Jadi Bu, kalau memang si anak ini hanya sampai batasan tahap ketiga tadi, misalnya sampai menjelaskan, artinya EVT-nya belum selesai gitu? Belum, ya? Itu tadi. Jadi dia masih dibutuhkan lagi orang tua memahami bagaimana nge-push dia untuk tingkat di atasnya. Ya, sampai bisa mengaplikasikan ya. Kadang kan orang tua kan, udahlah udah bisa kok deteksi udah, identifikasi udah, terus udah memahami bisa komunikasi. Udah selesai nih. Udah langsung bisa siap nih ke pendidikan formal, bahkan sampai ke tingkat kuliah nanti. Ternyata masalah ya Bu ya? Iya, masalah itu kemarin waktu saya
pernah tiktokan sama salah satu yang udah kuliah S1 waktu itu. Nah, ketika dia mengundang saya dengan live, nah itu di situ. Jadi ada kata-kata baru, ada istilah-istilah baru. Nah, bagaimana dia mendefinisikan. Nah, waktu kemudian saya pernah menterapi anak yang udah 21 tahun, dia mentok waktu itu karena dia kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri, tapi gagal akhirnya karena dia tidak bisa mendefinisikan sesuatu kata. Nggak paham dia itu apa gitu, nggak paham maksudnya, bukan nggak bisa tapi nggak paham maksudnya. Terus kemudian dia tidak bisa membedakan misalnya paragraf yang dengan 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, dan kemudian dia tidak bisa menyarikan antara perbedaan inti dari 1 paragraf, inti dari cerita dari 1 paragraf itu dengan paragraf kedua dengan paragraf ketiga. Dan lalu dengan 3 paragraf ini bagaimana dia menemukan, bisa menceritakan kembali. Kan itu 2 kemampuan. Kan itu 2 kemampuan yang berbeda. Nah, gitu. Pertama dia memahami, mencoba menganalisis paragraf 1 dan membedakan dengan paragraf kedua ke paragraf ketiga, lalu dia bisa menemukan narasinya sendiri tanpa harus mencontek paragraf-paragraf ini. Nah, ini kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berapa banyak vocabulary dari pendengaran dia yang dia terima. Sehingga dia bisa menuliskan kembali nih. Menurut saya intinya paragraf 1 adalah misalnya A, yang paragraf 2 adalah C, yang paragraf 3 adalah B gitu. Nah, bagaimana dia merangkum A, B, dan C ini menjadi cerita tersendiri lagi. Wah, sampai sejauh itu ya ternyata Bu. Iya, sampai sejauh itu. Dampaknya kalau kita nggak menyelesaikan terapi pendengaran ini. Dan itulah maka kenapa terapi pendengaran ini memang yang dikuatkan adalah orang tua. Karena akan terintegrasi dengan kehidupannya, dengan planning-planning yang lainnya. Nah, planning apa yang mau diberikan pada anak ini? Oh, planning misalnya katakanlah les menggambar. Oke. Ketika bicara komunikasi, kan tidak bisa hanya sendiri, harus terkoneksi dengan orang lain. Makanya kenapa kemarin beberapa hearing center itu melakukan misalnya kegiatan bersama-sama dengan anak-anak lain yang mungkin kita lakukan kemarin, mindfulness, kita buat dengan anak-anak. Nah, kita buat satu klub, gitu. Nanti mungkin akan lebih kita samakan lagi cluenya, kemampuan anak ini untuk mendefinisikan sesuatu. Gitu, dan dia menjelaskan, dia bernyanyi di situ kan terlibat. Bagaimana dia berpidato. Nah, kalau kita memang mau mengarahkan dia sampai kepada tingkat yang lebih tinggi secara formal. Nah, kadang-kadang di sekolah kan tidak terakomodir itu karena sibuk pada konsep akademik. Nah, itu. Nah, itulah yang mesti diketahui oleh orang tua supaya bisa memberikan, mencari menemukan gitu. Apa rekomendasi Ibu untuk anak-anak pemakai teknologi pendengaran ini? Artinya tidak hanya keluarganya aja ya berarti ya Bu ya. Maksudnya di dalam lingkungan sosial apa yang dia perlukan Bu untuk menghadapi tantangannya mungkin seiring bertambahnya waktu nanti dia di bangku SMP, SMA, baik kuliah gitu. Dia hanya cukup dipahami oleh keluarganya mungkin udah pastilah ya Bu ya, karena dari kecil udah itu ya. Kesiapan apa Bu yang diperlukan oleh si anak ini untuk menghadapi mungkin ruang lingkup yang lebih luas lagi. Ya, apakah dengan perlu ada komunitas atau apa ya Bu ya yang memfasilitasi dia gitu. Untuk anak-anak yang lebih awal gitu ya, rekomendasi saya atau mungkin pandangan saya gitu ya, pendapat saya dari berapa banyak yang sudah jumlah anak-anak yang saya bersama orang tuanya bekerja untuk meningkatkan kemampuan pendengaran, bahasa dan komunikasi anak-anaknya, mungkin udah hampir lebih 100 anak lah ya. Dulunya saya Aceh, Medan, Pekanbaru gitu, bahkan sempat juga Batam ya. Nah, itu di awal-awal saya merekomendasikan untuk tetap fokus.
ya fokus gitu ketika sudah melakukan proses tadi ya, proses trial, proses kemudian kandidasi tadi ya, dan sudah memutuskan untuk menggunakan alat bantu dengar misalnya, fokus pada stimulasi ya, tentu carilah terapi atau terapis yang memang bukan terapis-terapisan. Ya abal-abal ya Bu ya. Nah, abal-abal lah ya gitu. Yang benar-benar mencontek lah ya. Kita harus cari yang certified gitu ya Bu. Tidak harus certified juga ya Bu ya. Maksudnya dia profesional memang di bidang itu. Di bidang itu dia punya profesional di bidang itu sehingga dia memang punya pengalaman dalam arti pengalaman profesional ya, bukan pengalaman yang menangani anaknya gitu. Nah, tapi bisa juga kalau dia kemudian mengambil kuliah dengan itu, mengambil pendidikan tentang itu bisa juga, walaupun dia orang tua ya, ada juga. Ya, jadi dari backgroundnya dia perlu kita benar-benar melihat itu, lalu kemudian fokus gitu ya, tidak usah membandingkan atau melihat anak lain dengan anak kita. Fokus, karena dengan fokus itu kita bisa untuk fokus mengetahui bagaimana ciri anak kita itu juga butuh kita fokus loh. Karena ini kan pribadi ini kan kompleks ya gitu. Pikiran ini kan kompleks ya, bukan sesederhana yang kita gambarkan. Oh ini otaknya bulat begini, situ ada cabang-cabang, ada 2 bagian, ada amigdala, ada frontal, kan nggak hanya segitu. Ternyata ini ada sesuatu yang memang lebih rumit gitu kan. Nah, jadi kalau kita nggak fokus kan tentu kita akhirnya terdistrak ya. Itu di awal. Fokus, kemudian pertimbangkan antara 2-3 pendapat saja gitu kan, dan kemudian mencobakan. Ya, itu yang di awal-awal. Dan hindarilah hal-hal yang hoax ya. Jadi kadang-kadang kan terlalu banyak informasi juga jadinya kan kita distrak, yang mana nih ya, bingung gitu. Jadilah jangan bingung. Ya, yakinilah sebetulnya apa yang diri kamu, kemampuannya gitu ya, dan kemudian fokus dulu. Nah, setelah fokus gitu, tapi jangan fokus di tempat yang salah ya gitu. Ini kalau fokus di tempat yang salah, jadi efeknya juga panjang gitu. Jangan fokus hanya kayak kacamata kuda ya Bu ya. Iya, kacamata kuda. Aku nggak mau tahu itu gimana. Ya harus, maksudnya positif itu perlu lah ya Bu ya. Iya, positif. Maksudnya gini, fokus ada, oh ini udah di tempat ini, fokus terhadap janji-janji manis itu kan. Sekarang kan kita banyak ya gitu ya. Jadi kita tahu juga lah gimana sih yang sebetulnya benar-benar disampaikan profesional, walaupun kita nggak harus hitam dan putih sekali juga, enggak ya. Tapi namanya ini teknologi, pasti harus butuh uji lagi, riset lagi. Bahkan sekarang kayak tadi waktu Ibu Sumarni waktunya zamannya Vela itu aja ada 6 link, sekarang sudah 10 link kan. Pasti akan ada pengembangan ke ilmu pengetahuan gitu. Nah, fokus pada itu, kemudian lakukan pada anak untuk ini tahap kedua. Misalnya setelah melakukan habilitasi, misalnya mencoba untuk terapi misalnya 6 bulan, ketika tidak ada perlulah kemudian mencari. Nah, jangan kemudian kayak kacamata kuda tadi Ibu Sumarni bilang, kita itu mempercayai itu, jadi terlalu radikal mempercayai sesuatu. Ya juga terhadap hal tertentu, mungkin juga kepada saya juga ya istilahnya gitu ya, nggak mesti juga harus juga mencari. Jadi artinya ada proses belajar yang harus ditumbuhkan di orang tua untuk mencari tahu terus gitu, dan kemudian mempelajari gitu. Nah, kemudian mencoba menganalisis. Nah, baru tahap yang kedua yang lain tadi yang sudah ke sekolah umum gitu. Itu juga apa yang dicari sebetulnya. Menentukan tujuan lah ya Bu ya. Menentukan tujuan lah gitu. Di sekolah umum itu apakah bisa cuma diletakkan anak itu di sekolah umum dia bisa mampu mendengar terus dan mampu mendapatkan bahasa? Enggak, tetap sekolah utama, sekolah pertama itu tetap saya bilang orang tua. Ya. Jadi dia harus mengenali itu sehingga dia bisa menciptakan gitu. Menciptakan sendiri program-program dalam keluarganya untuk anak ini. Nah, tentu kan ketika dia nyemplung kan di dalam. Nah, nyemplung di dalam untuk mengetahui seberapa kemampuan daripada anak ini dan apa yang harus saya arahkan dengan anak ini. Jadi nanti diintegrasikan antara kemampuan mendengar bahasa komunikasinya ini dengan minat dia. Minat dia dengan yang lain, hal-hal yang lain gitu. Oh, ternyata dia minatnya ini kelihatannya berbicara. Apa sih pekerjaan yang ya bisa reporter, bisa MC, bisa
guru, bisa dosen gitu. Oke, kalau gitu saya perkuat nih bahasanya, saya perkuat dia analisa, saya perkuat kepercayaan dirinya. 2 hal itu kan difokuskan ke situ. Yang lain-lain nanti dulu, kan nggak mungkin juga semua sekaligus gitu. Nah, ada tahapannya. Tapi kita udah tahu nih, jalannya udah tahu kita gitu. Ya, mau ke arah mana ya? Mau ke arah mana gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia gangguan pendengaran sudah terlambat misalnya, kok saya berpikiran fokuslah dulu gitu. Sabarlah dulu untuk bisa dapat kepada dia, masuklah dulu misalnya tingkat dasar. Udah masuk tingkat dasar, jangan kemudian berfokus lagi ke SMP. Dia pasti akan ke sana bisa. Tapi siapkan sesuatu skill yang dia harus miliki untuk menumbuhkan kepercayaan diri dia. Karena pasti dia akan berbeda dengan anak lain. Pasti ada perasaan, aku kok bisa ya tulia, kenapa ya aku dulu? Kan dilepas dia tetap nggak pakai tetap nggak bisa dengar gitu. Dia harus dipahamkan itu bahwa, nah kamu harus punya keterampilan yang ini nih. Misalnya keterampilan apa? Keterampilan merakit sesuatu, misalnya. Atau keterampilan memasak sajalah. Yang usah kita ngambil kursus dari luar, di rumah aja dulu. Keterampilan memasak yang bisa, oke nanti lama-lama, oke ini kayaknya dia suka nih, enak ya, nah gitu kan. Atau keterampilan menanam sesuatu jadi bagus, kan menanam itu kan nggak hanya sekedar tanam, udah ditanam, enggak, tapi menanam sampai menyuburkannya, sampai nanti memberanakkannya lagi. Jadi skill itu nggak hanya skill yang cuma dikenalkan doang gitu, enggak. Karena anak-anak yang tipikal pun ketika mencapaikan sesuatu itu nggak bisa seketika itu, cuman kursus singkat sekian, enggak. Nggak bisa. Kalau akhirnya dia sampai dapat rangkaian semua gitu, nggak bisa. Itu mulai dari SD. Nah itu baru sampai nanti SMA. Bayangkan kalau SD kelas 3, mungkin dari TK lah sedikit dikenal-kenalkan, kelas 3 berapa tahun tuh? 3 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Menurut saya itu 9 tahun untuk mendapatkan satu, itu pun belum tentu yang halus-halusnya, butuh lagi. Butuh lagi diterjunkan, butuh lagi melihat kebutuhan apa, butuh lagi yang, nah itu. Nah, itu yang saya rekomendasikan, bahwa fokus tadi adalah fokus kita menuju ketika kita sudah ada jalannya, kita sudah kenal nih, oh ini kayak gini nih, dia kemampuannya di sini nih, kesukaannya di sini nih. Bukan pada melihat kekurangan si anak ya Bu, misalnya bukan. Kok dia nggak bisa ini ya, kalau gitu saya mana tahu si anak ini, kan kadang kita orang tua jadi nggak bisa membedakan loh Bu, ini kelebihannya di sini, tapi kebanyakan orang tua hanya fokus melihat pada kekurangan si anak. Akhirnya kekurangan itu yang ditumbuhkan bukan, yang diberi stimulasi terus. Ya, enggak. Bukan ya Bu ya. Akhirnya apa? Berat kan kita. Jadi afek negatif kan. Afek negatif. Kayak toksik gitu ya Bu. Kayak toksik jadinya. Kita kelupaan mengasah kekuatan dia. Padahal ketika kita tahu dia bahwa punya kekurangan, kelemahan, maka kita kuatkan kekuatannya ini sehingga nanti ini bisa seimbang. Dia sendiri yang mengcover dirinya gitu. Kan tadi tujuannya mandiri dia. Mandiri secara finansial, mandiri secara kehidupan gitu. Mempersiapkan si anak untuk menjadi mandiri lah ya gitu. Iya, jadinya mempersiapkan. Tapi kita harus melihat petanya dulu. Jadi kita jangan menyepelekan hal-hal kecil sebetulnya. Mappingnya bukan hanya pada alatnya aja Bu, tapi mapping untuk life-nya dia. Ya, jadi mapping bukan hanya pada alat teknologi pendengarannya, tapi juga mapping pada kira-kira jalur kehidupannya seperti apa. Sehingga dia bisa diterima ya Bu, bukan diterima aja, dia bisa merasa dia itu berharga loh, meskipun dia itu anak yang spesial yang tidak bisa mendengar pakai alat. Itu harus kita pakai alat ya baru bisa mendengar, dan dia jadi tidak minder ya, sehingga dia juga bisa bersinar ya Bu ya. Betul, sehingga dia tidak bisa tumbuh jadi dirinya jadinya. Kan ketika anak itu tumbuh jadi dirinya, ya dia tahu kekuatan dan kelemahannya di mana. Dan dia tidak terpuruk terus dengan kelemahannya itu. Nah, sementara kalau orang tua terus berfokus kepada kelemahannya itu, artinya kan terus-menerus afek negatif kan yang diberikan. Iya, karena kan kita juga jadi kadang nggak disadarin ya Bu ya.
dia nggak bisa ini, ya sudahlah, dia juga memang punya kekurangan ini, kok dia belum bisa segitu juga udah patut kita syukuri. Kadang orang tua cepat puas dengan keadaan seperti itu juga sih, Bu. Cepat puas, lalu kemudian melupakan ada hal lain sebetulnya tantangan ke depan itu yang memang dia harus miliki itu supaya kayak toolsnya harus dia miliki sehingga nanti dia bisa menghadapi itu. Saat nanti mentornya udah nggak ada, mentornya dalam hari ini orang tua, keluarga ya Bu ya, udah nggak ada, maksudnya nggak ada yang mensokong dia lagi, membackup perasaannya, bagaimana dia harus dipersiapkan ya juga dengan cara begitu ya Bu ya. Wah, sangat kompleks ya Bu ya ternyata. Iya, artinya anak kebutuhan khusus atau anak atipikal ini maka lebih ekstra lah orang tuanya ketika mempersiapkan bagaimana peta masa depan anak ini. Ya meskipun kita yakin bahwa ya Tuhan juga akan punya peta juga ya gitu. Tapi paling tidak kan kita udah ada usaha untuk bisa menyiapkannya gitu. Ekstranya nggak hanya di terapi pendengarannya aja ya Bu ya. Pasti setelah itu quality of life-nya lah, jadi kualitas hidupnya kan di masa depan, terus kemudian keterampilan hidupnya, jadi life skill-nya. Jadi life skill itu tentu membutuhkan kemampuan mendengar dan komunikasi ya gitu, sehingga bisa terhubung dengan orang lain. Itu perlu kita siapkan dari mulai sekarang gitu. Jadi bagaimana nanti diskusi, bagaimana pandangan-pandangannya, itu juga salah satu sih. Jadi orang tua juga punya topik-topik yang bervariasi ya untuk dijadikan bahan untuk bisa berkomunikasi, meningkatkan mendengar dan bahasa anak itu. Jadi terapi mendengarnya Bu, kita diaplikasikan ke kehidupan nyata ya? Iya, kehidupannya supaya lebih relate kan? Iya. Supaya lebih bisa ditangkap sama dia, kemudian dia juga bisa menghubungkan gitu dengan minat dia terhadap sosialnya. Kalau sudah sampai tahap ini Bu, sudah selesai semua ya, pendidikan formal, terapi pendengaran semua sudah selesai, masih butuh nggak Bu pendampingan dari para ahli ya, misalnya kayak psikolog atau terapis untuk meng-backup lagi, mengevaluasi ini anak ini kayaknya udah tumbuh dewasa, kayaknya ada lagi nggak yang miss dari dia, atau ada lagi nggak yang perlu dibenahi, atau cukup? Anak-anak kebutuhan khusus itu sepanjang hidup ya kelihatannya ya orang tuanya ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya juga kemarin itu mendapati anak SMP menuju SMA, IQ-nya 135. Dia anak gifted. Nah, ternyata dia punya problem. Nah, ibunya nggak tahu, merasa biasa-biasa aja gitu. Nah, sekarang anak itu punya masalah di sekolah. Punya masalah dengan emosi. Punya masalah dengan adaptasi. Pintar, sangat pintar. Jadi kami baru tahu, dan ini kesulitan orang tuanya untuk membawa anak itu ketemu dengan saya. Jadi butuh strategi lagi. Nah, artinya gini, saya mau bilang bahwa kebutuhan terhadap profesional itu sebetulnya jadi sangat tinggi sebetulnya pada anak-anak yang atipikal. Belum lagi sekarang kan kita tahu bahwa anak-anak yang tipikal pun tanpa terdeteksi awal bahwa anak ini ternyata anak yang punya masalah dalam stabilitas emosi misalnya, punya masalah dalam anxiety misalnya, kecemasan, yang dari kecil nggak tahu tuh, atau punya anak-anak yang mengalami kekerasan. Nah, itu bukan anak yang atipikal, anak-anak yang tipikal gitu. Jadi memang kebutuhan kita, saya pun gitu, psikolog pun, bahkan pada anak-anak yang tipikal pun atau atipikal pun, pada saat anak itu bermasalah, kita harus tanyakan ke mereka butuh nggak profesional. Jadi bukan soal kebutuhan atau enggak ya, Bu Sumarni, jadi lebih kepada apa yang mesti kita temukan gitu. Jadi kalau kita bicara soal hidup, maka hidup itu adalah masalah. Nah, ketika masalah, maka bukan berarti kita bisa selesaikan masalah itu kan gitu. Tapi kita butuh sebetulnya profesional yang memang misalnya saya butuh misalnya pengetahuan tentang keuangan misalnya. Itu tuh saya harus cari dong ahli keuangan gitu. Pada saat saya sudah mentok misalnya mengupayakan gitu.
Nah, begitu juga kita masalah-masalah mental, masalah-masalah psikologis, apalagi anak-anak kebutuhan khusus atau anak-anak yang atipikal tadi, tentu mereka masih butuh gitu. Atau kalau tidak, biasanya ibunya yang akhirnya belajar. Ibunya yang akhirnya belajar, ibunya lah menjadi advisernya, penasehatnya kan, sehingga ibunya belajar. Bahkan kayak seperti saya sebagai seorang profesional, saya juga masih terus belajar sampai saat ini, ikut conference, ikut training. Nggak berhenti. Jadi bahwa kita itu sebetulnya butuh belajar long life. Ya. Hidup tak lepas dari belajar ya Bu ya. Selama hidup belajar tak pernah selesai ya Bu ya. Tak pernah selesai. Oke. Oke. Baiklah, sampai di sini pembicaraan kita hari ini dengan Bu Emily. Mungkin Ibu ada yang mau ditambahkan lagi? Saya pikir cukup. Mungkin untuk anak-anak atipikal pendengaran tadi selektiflah dalam memilih profesional di mana sekarang ini banyak disrupsi ya, distraksi dengan adanya teknologi media yang cukup masif ya. Kita harus perlu mengamati sendiri dan fokus pada apa yang menjadi keyakinan kita gitu. Barangkali itu ya, dan anak-anak yang dengan atipikal teknologi pendengaran penting melakukan pengecekan lah ya gitu, ulang sejauh mana target-target mendengarnya dan kemudian apalagi yang dibutuhkan ke depannya. Mungkin itu. Ya, baiklah, sampai di sini sesi bincang-bincang kita mengenai alat teknologi pendengaran. Semoga bisa membantu para orang tua untuk yang mungkin penasaran atau yang tidak tahu jawabannya. Semoga kebutuhan kita terjawab. Dan untuk orang tua dengan anak gangguan pendengaran, supaya lebih bersemangat lagi, terus mencari informasi dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar, terus berusaha untuk memberikan yang terbaik pada anak, bahkan mempersiapkan mereka sampai pada masa depan mereka. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.